Persebaya Surabaya resmi mengumumkan 3 pemain asing yang tetap menjadi bagian skuad untuk musim 2025-2026. Ketiganya adalah Bruno Moreira, Francisco Rivera, dan Dejan Tumbas yang dipastikan bertahan bersama Green Force. Ketiganya menjadi andalan sejak awal musim dan tampil konsisten sepanjang kompetisi Liga 1 Indonesia 2024-2025. Kontribusi besar mereka di lini depan, tengah, dan belakang membuat manajemen tak ragu mengikat mereka dengan kontrak jangka panjang. Keputusan mempertahankan ketiganya diumumkan langsung oleh Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda usai evaluasi menyeluruh musim lalu. Admittery resena pemain-pemain yang tampil konsisten dan berpengaruh besar akan tetap berkostum hijau. Pemain-pemain seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Andika Ramadhani, dan Tony Firmansyah tetap akan bersama Persebaya musim depan, tegas Azrul. Tinggal bagaimana memperkuat tim ini dengan mengevaluasi beberapa pemain juga staf kepelatihan, pungkas Azrul. Bruno Moreira akan menjadi tulang punggung lini depan Green Force dengan kecepatan dan insting golnya yang tajam. Ia diyakini masih memiliki kontribusi besar untuk membawa Persebaya Surabaya bersaing di papan atas musim depan. Francisco Rivera juga tak tergantikan di lini tengah dengan visi bermain dan kreativitasnya yang menjadi penggerak serangan. Duetnya dengan pemain lokal akan kembali jadi kekuatan utama dalam skema permainan ofensif Persebaya Surabaya. Sementara itu, Dejan Tumbas menjadi tembok kokoh di sektor pertahanan yang tampil konsisten di hampir semua laga. Sosoknya dianggap krusial dalam menjaga kedalaman tim dan membangun transisi dari belakang. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, menegaskan sekitar 70-80% skuad musim ini telah diamankan dengan kontrak multi-years. Strategi ini menjadi pondasi utama agar tim tidak terus-menerus bongkar pasang setiap musimnya, Chandra menyebut. Sejak awal, pihak manajemen memang telah merancang kontrak jangka panjang untuk para pemain pilar. Dengan begitu, kestabilan dan chemistry antar pemain bisa terus terjaga dari musim ke musim. Multi-years tak hanya sebatas ikatan kontrak, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang dalam membentuk karakter dan gaya main tim. Ini menjadi jawaban atas kebutuhan kontinuitas di tengah dinamika Liga 1 yang kerap berubah cepat. Selain 3 pemain asing, sejumlah nama lokal seperti Hernando Ari, Malik Rizaldi, Tony Firmansyah, dan Andika Ramadhani juga dipastikan bertahan. Mereka menjadi tulang punggung tim dan telah diikat dengan kontrak jangka panjang. Azrul menyebut mayoritas pemain inti sudah diamankan sejak musim lalu demi membentuk skuad yang solid. Masa depan David da Silva di Persib Bandung kini menjadi topik hangat, memicu spekulasi luas di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, sebab kontrak dia akan berakhir pada 31 Mei 2025. Beberapa faktor menguatkan kemungkinan David da Silva meninggalkan Persib Bandung. Salah satunya adalah isu peremajaan skuad yang santer dikabarkan akan dilakukan oleh Pangeran Biru musim depan. Di usianya yang kini menginjak 35 tahun, David da Silva dinilai akan terimbas kebijakan tersebut. Selain faktor usia, kondisi fisik David da Silva juga menjadi perhatian. Musim ini, ia kerap absen karena cedera, yang tentunya menjadi indikator kuat lain bagi manajemen Persib dalam mempertimbangkan masa depannya. Situasi ini membuka lebar pintu bagi klub lain untuk mendekat dan melakukan negosiasi, termasuk Persebaya Surabaya, yang memiliki ikatan emosional dengan sang pemain. Bersamaan dengan munculnya indikasi dari David da Silva, Persebaya Surabaya juga dikabarkan tengah mencari bomber baru bersama Flavio Silva di musim depan. Jika Persebaya berhasil mendatangkan David da Silva, ini akan menjadi reuni yang emosional bagi sang pemain. Dan juga bagi bonek, sebutan untuk supporter Persebaya. David da Silva memiliki kenangan manis bersama Bajul Ijo.
dan pernah menjadi idola di sana. Spekulasi mengenai masa depan David da Silva semakin panas dengan munculnya kabar bahwa Malut United juga mengincarnya. Menurut sumber terpercaya dari internal manajemen Malut United, klub asal Maluku Utara itu sedang dalam proses negosiasi untuk mendatangkan David da Silva. Pemain berusia 35 tahun ini dikenal sebagai penyerang tajam yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Asia, termasuk di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Eksodus besar-besaran terjadi di tubuh PSS Sleman setelah kepastian tim berjuluk Super Elja itu turun kasta ke Liga 2 musim depan. Deretan pemain asing dan lokal mulai angkat kaki memantik minat banyak klub besar Liga 1 termasuk Persebaya Surabaya. Tim-tim elit seperti Persebaya Surabaya, Arema FC, Persija Jakarta, hingga Malut United kini dikabarkan mengantre untuk memboyong para bintang ex-PSS Sleman. Salah satu yang paling disorot adalah striker asing Gustavo Tocantins yang kabarnya dibanderol setara 4,28 miliar. Tocantins menjadi rebutan panas dua klub Jawa Timur, Persebaya Surabaya dan Arema FC, yang sama-sama sedang mencari penyerang haus gol untuk musim depan. Persebaya Surabaya tengah mencari ban serep Flavio Silva yang performanya belum memuaskan. Gustavo Tocantins sendiri bukan nama asing di Liga 1, meski memiliki rekam jejak unik bersama klub-klub yang sering berjuang di papan bawah. Namun statistiknya tetap mentereng, mencatatkan 16 gol dan 5 assist dalam 34 laga bersama PSS Sleman musim lalu. Kini, dengan kontraknya yang kabarnya berakhir di musim ini, Tocantins menjadi incaran utama dalam bursa transfer. Situasi PSS Sleman yang terdegradasi memperkuat kemungkinan ia hengkang dengan status bebas transfer. Persaingan Persebaya Surabaya dan Arema FC untuk merekrut Tocantins bahkan dikabarkan cukup ketat. Keduanya berusaha mengamankan jasa striker asal Brasil itu untuk memperkuat lini depan musim depan. Bahkan disebutkan kedua klub tersebut sudah melakukan pendekatan lebih lanjut kepada sang pemain.